Selamat sore Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siska Valeria yang ber-NPM 1861 2512 dan teman saya Ventiana Septiani yang ber-NPM 1861 2524. Kami akan mempresentasikan desain kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Net Profit Margin, Pertumbuhan Penjualan dan Current Ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, latar belakang penelitian. Perekonomian global mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga membuat perusahaan saling berkompetitif untuk menjadi yang terbaik dengan menciptakan daya tarik lebih agar dilirik oleh konsumen dan para investor yang senantiasa menginvestasi demi perkembangan perusahaan. Salah satu perusahaan yang berpengaruh dalam perekonomian global adalah perusahaan manufaktur. Namun, untuk saat ini, karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia, telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang kritis sekitar 90% di dunia diproyeksi mengalami kontraksi. Namun, kebijakan fiskal dan moneter telah membantu menghindari dan tidak akan sedrastis dari yang diperkirakan seperti yang terjadi pada saat pandemi baru terjadi. Perusahaan manufaktur sendiri merupakan perusahaan yang menjual bahan baku mentah atau setengah jadi yang diolah menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Semakin banyak permintaan pasar, maka perusahaan manufaktur akan mengalami keuntungan yang membuat permintaan proses produksinya meningkat. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah tujuan komersil atau tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan akan meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan peningkatan laba untuk mengetahui perusahaan tersebut memiliki keuangan yang baik. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memprediksi laba perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan dengan rasio keuangan yang diantaranya gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Dalam penelitian ini, saya mengambil net profit margin, pertumbuhan penjualan, dan current ratio sebagai perwakilan untuk mengetahui pertumbuhan laba. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas perusahaan dari penjualan yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis yang berperan sebagai persentase pendapatan atau penjualan bersih. Pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari penjualan tahun sebelumnya dan tahun periode selanjutnya untuk membandingkan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan yang akan datang. Current ratio juga merupakan faktor yang mempengaruhi laba. Current ratio merupakan salah satu bentuk rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang dengan menggunakan aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin tinggi pula pertumbuhan laba dan sebaliknya. Maka berdasarkan latar belakang di atas, saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Net Profit Margin, Pertumbuhan Penjualan, dan Current Ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. B. Permasalahan. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini memiliki manfaat pada penulis untuk mengetahui dan menambah pemahaman mengenai pengaruh net profit margin, pertumbuhan penjualan, dan current ratio terhadap pertumbuhan laba. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Ventiana Septiani. D. Kerangka teori menurut Rasuna dan Purwanti, laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. A. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. B. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu. C. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. D.
D. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. E. Laba didasarkan pada prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sedangkan pengertian laba sendiri menurut Harahap adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Menurut Ningsih, Hasana, dan Prihatni, pertumbuhan laba merupakan presentasi kenaikan laba yang diperoleh perusahaan untuk melihat laba yang dihasilkan akan terus meningkat atau menurun setiap tahunnya. Peningkatan atau penurunan di suatu perusahaan inilah yang disebut pertumbuhan laba. Oleh sebab itu, setiap perusahaan diharapkan mampu memperoleh laba semaksimal mungkin dan dibutuhkan upaya dalam pertumbuhan laba. Net profit margin, menurut Kasmir, menyatakan bahwa net profit margin diperoleh dengan membandingkan laba operasional dengan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Sedangkan menurut Fahmi, net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Kusuma, pertumbuhan penjualan yaitu kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan mengalami peningkatan. Sedangkan pertumbuhan yang rendah tidak mempengaruhi pertumbuhan penjualan. Menurut Kasmir, Kara rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dan menurut Madud, yang mengatakan rasio lancar atau Kara rasio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya atau aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus bisnis. Selanjutnya adalah model penelitian. Bisa dilihat di slide. Dan hipotesisnya, dari kerangka teori yang kelompok kami dapatkan, maka dapat disimpulkan hipotesisnya adalah H1. Net profit margin berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. H2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. H3. Karena rasio berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. F. Metode penelitian. 1. Bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang kami dapat adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 2. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Variabel independen yang kami gunakan adalah net profit margin, pertumbuhan penjualan, dan Kara rasio. Sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan laba. Rumus variabel independen. Net profit margin sama dengan net profit dibagi total sales. Pertumbuhan penjualan sama dengan penjualan T dikurang penjualan T-1 dibagi penjualan T-1. Kara rasio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Populasi dan sampel. Populasi yang kami ambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Sampel yang kami ambil adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Perusahaan yang telah melaporkan serta mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap selama periode 2015 sampai 2019. Ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan dari tahun 2015 sampai 2019 tidak rugi secara berturut-turut karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan laba. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami ambil adalah 1. Analisis statistik deskriptif, 2. Uji asumsi klasik, 3. Analisis regresi linear berganda, 4. Koefisien determinasi, 5. Uji hipotesis. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Terima kasih.